Aku rela berhubungan dengan ayah tiriku karena ini yang terjadi. Hujan mengguyur deras ketika Arini pulang dari kampus sore itu. Langit mendung seolah menggambarkan perasaannya yang sedang berkecamuk. Di ruang tamu, ibunya tengah berbincang dengan seorang pria yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Arini mengerutkan dahi, melepas sepatu, dan melangkah masuk. "Arini, kemarilah nak," panggil ibunya dengan senyuman lebar. Arini berjalan pelan, matanya menatap pria yang duduk di samping ibunya. Penampilannya rapi dengan setelan jas hitam, wajahnya teduh dengan senyuman hangat yang membuatnya tampak lebih muda daripada usianya. "Kenalkan, ini Om Farhan," ujar ibunya sambil menepuk bahu pria itu. "Dia, calon suami ibu." Arini tercekat. Calon suami? Ibunya tidak pernah membahas tentang hubungan apapun sejak perceraian dengan ayahnya 5 tahun yang lalu. "Ibu, serius?" tanyanya nyaris berbisik. Ibunya tersenyum lembut. "Iya, Arini. Ibu pikir ini saat yang tepat. Om Farhan orang baik, dan dia ingin menjadi bagian dari keluarga kita." Farhan mengulurkan tangan dengan senyum ramah. "Senang bertemu denganmu, Arini. Semoga kita bisa akrab." Arini menyambut uluran tangan itu dengan canggung. "Iya, senang bertemu juga, Om." Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Persiapan pernikahan ibunya dan Farhan dilakukan dengan sederhana, namun penuh kehangatan. Farhan kerap datang berkunjung, membantu berbagai keperluan, dan tak jarang mengajak Arini berbincang santai di ruang tamu. Awalnya, Arini merasa canggung. Kehadiran Farhan di rumahnya adalah sesuatu yang baru baginya. Tapi perlahan, dia mulai terbiasa. Farhan tidak sekaku yang dia bayangkan. Pria itu kerap melontarkan candaan ringan, bercerita tentang pekerjaannya sebagai pengusaha, dan sesekali mengajak Arini berdiskusi tentang kuliahnya. Hingga akhirnya, hari pernikahan itu tiba. Arini duduk di barisan depan, mengenakan gaun putih sederhana, menyaksikan ibunya di pelaminan bersama Farhan. Senyuman bahagia terpancar dari wajah ibunya. Namun, entah kenapa, saat melihat Farhan menggenggam tangan ibunya di atas pelaminan, ada rasa asing yang menyusup di hati Arini. Sebuah rasa yang tak bisa dia definisikan. Malam itu, setelah pesta usai, Arini duduk di balkon kamarnya, menatap langit malam yang cerah. Pikirannya melayang, memikirkan bagaimana kehidupannya akan berubah. Kini, Farhan adalah bagian dari keluarganya. Sosok pria yang awalnya asing kini menjadi ayah tirinya. Ternyata hidup memang bisa berubah secepat ini, gumamnya pelan. Arini tidak pernah tahu bahwa perubahan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sejak pernikahan itu, suasana rumah terasa berbeda. Farhan kini menetap di rumah besar mereka, membawa serta kehangatan dan keceriaan yang tidak pernah Arini rasakan sebelumnya. Setiap pagi, Farhan selalu menyempatkan diri sarapan bersama mereka, sesekali membuatkan kopi untuk ibunya, dan tak jarang memasak sarapan sederhana untuk Arini. "Arini, sudah sarapan?" tanya Farhan suatu pagi ketika Arini baru saja turun dari kamarnya. Arini tersenyum kecil sambil mengangguk. "Belum, Om." Farhan tersenyum hangat. "Kebetulan, Om sudah bikin roti bakar dan teh hangat. Ayo, sarapan bareng." Awalnya, Arini merasa canggung. Namun perhatian kecil yang ditunjukkan Farhan lama-kelamaan membuatnya merasa nyaman. Sosok pria dewasa yang lembut dan penuh perhatian itu mengingatkannya pada ayahnya yang sudah lama meninggalkan mereka. Kebersamaan mereka semakin sering terjadi. Saat ibunya harus bekerja lembur, Farhan kerap mengajak Arini makan malam di luar. "Ibu kamu sudah kasih izin, kok. Lagi pula, daripada makan sendiri di rumah, mending kita makan di luar, iya kan?" ucap Farhan sambil tersenyum. Di dalam mobil mewah Farhan, Arini sesekali mencuri pandang ke arahnya. Pria itu selalu tampak tenang dan penuh percaya diri saat menyetir. Wajahnya yang teduh dan suaranya yang dalam membuat suasana di antara mereka terasa nyaman. "Om, kenapa Om mau menikah sama Ibu?" tanya Arini suatu kali,
suaranya pelan namun jelas. Farhan melirik ke arahnya sekilas, kemudian tersenyum kecil. Karena dia wanita yang kuat, membangun hidup sendirian, merawat kamu dengan penuh cinta. Om kagum sama dia. Arini terdiam sejenak, menatap keluar jendela. Kata-kata Farhan itu membuat hatinya bergetar, seolah ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Kebersamaan itu terus berlanjut. Setiap malam ketika ibunya belum pulang, Farhan menemani Arini belajar di ruang tamu. Pria itu ternyata paham banyak hal, terutama dalam pelajaran bisnis dan manajemen yang sedang Arini pelajari di kampus. Kamu harus fokus di sini, ucap Farhan suatu malam sambil menunjuk baris kalimat di buku Arini. Kalau kamu bisa menguasai bagian ini, kamu akan paham bagaimana bisnis bekerja. Arini menatap Farhan dengan penuh kekaguman. Om kok pinter banget, sih? Kayaknya ngerti semua hal. Farhan tersenyum tipis. Pengalaman, Arini. Pengalaman adalah guru terbaik. Hari demi hari, perasaan Arini pada Farhan tumbuh tanpa dia sadari. Ada sesuatu yang berbeda setiap kali mereka berbincang, setiap kali Farhan tersenyum padanya, dan setiap kali pria itu memanggil namanya dengan lembut. Namun Arini tahu, perasaan itu tidak seharusnya ada. Farhan adalah suami ibunya. Pria itu kini adalah ayah tirinya. Seseorang yang seharusnya dia hormati, bukan dia cintai. Arini berusaha menahan perasaan itu, menepisnya jauh-jauh. Namun semakin ia mencoba, semakin rasa itu tumbuh tanpa bisa dikendalikan. Kebersamaan mereka yang intens, perhatian kecil yang selalu diberikan Farhan, dan senyuman hangatnya di setiap pagi, semua itu menggoreskan rasa yang sulit dihapus. Arini tahu bahwa apa yang dia rasakan adalah salah. Tapi bagaimana bisa dia melawan hatinya sendiri? Perasaan itu terus tumbuh, dan tumbuh, hingga di suatu malam, semuanya berubah. Malam itu, hujan turun deras, mengguyur atap rumah dengan suara gemuruh yang menderu. Arini duduk di ruang tamu, buku-buku kuliah berserakan di atas meja. Ibunya sedang dinas luar kota, meninggalkan Arini dan Farhan hanya berdua di rumah besar itu. Masih belajar, Arini? Suara Farhan mengejutkannya. Pria itu berdiri di ambang pintu, membawa 2 cangkir teh hangat di tangannya. Arini tersenyum kecil, menutup bukunya. Iya, Om. Ujian minggu depan. Farhan mendekat, menaruh salah satu cangkir di hadapan Arini. Uap hangat mengepul, membawa aroma melati yang menenangkan. Minum dulu. Jangan terlalu tegang. Arini mengambil cangkir itu, menghirup perlahan. Kehangatan teh menyusup hingga ke tenggorokannya, menenangkan hatinya yang tengah gelisah. Farhan duduk di sampingnya, cukup dekat hingga Arini bisa merasakan aroma parfumnya yang maskulin. Kamu sudah siap untuk ujian? Tanya Farhan sambil menatap Arini dengan pandangan lembut. Arini mengangguk pelan. Insya Allah siap, Om. Tapi, kadang masih takut salah. Farhan tersenyum, menepuk pundak Arini dengan lembut. Kamu pintar, Arini. Om yakin kamu bisa. Jangan takut gagal. Gagal itu bagian dari belajar. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Arini mulai bercerita tentang kampus, tentang teman-temannya, dan tentang mimpinya. Farhan mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah setiap kata yang keluar dari bibir Arini adalah hal paling berharga di dunia. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, namun tidak ada tanda-tanda percakapan mereka akan berakhir. Hingga tiba-tiba, listrik padam, meninggalkan mereka dalam gelap gulita. Wah, mati lampu. Gumam Farhan sambil mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter kecil dari layar. Cahaya redup itu menerangi wajah Arini yang terlihat sedikit panik. Kamu takut gelap? Tanya Farhan, suaranya rendah dan menenangkan. Arini menggeleng pelan, meskipun matanya tak lepas menatap sekeliling yang kini terasa lebih mencekam. Enggak, cuma kaget aja. Farhan tersenyum, lalu tanpa berpikir panjang dia duduk lebih dekat. Sini, biar Om temani. Arini tercekat, merasakan kehangatan tubuh Farhan yang kini berada sangat dekat dengannya.
Jantungnya berdetak lebih cepat, dan ia tidak mengerti kenapa. "Om," bisik Arini, suaranya nyaris tak terdengar. Farhan menoleh, menatap tepat ke dalam mata Arini. Sorot matanya teduh namun dalam, seolah menyimpan banyak rahasia yang tak terucapkan. Keheningan malam itu seolah menahan napas, menyisakan hanya suara hujan yang mengguyur deras di luar sana. "Kamu tahu, Arini," ucap Farhan pelan. "Dari pertama kali Om melihat kamu, Om tahu kamu adalah gadis yang kuat. Kamu mandiri, dewasa, dan penuh tanggung jawab." Arini menundukkan wajahnya, menyembunyikan rona merah di pipinya. "Om terlalu baik." Farhan tersenyum tipis. "Om serius. Kamu itu spesial." Kata-kata itu menggema di telinga Arini, meresap hingga ke dalam hatinya. Ia menatap Farhan, mencari tanda-tanda bahwa apa yang barusan didengarnya hanyalah angin lalu. Namun tatapan Farhan tidak goyah, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Malam itu, di bawah gemuruh hujan dan kegelapan yang menyelimuti, Arini mulai merasakan bahwa perasaannya bukan lagi sekadar kekaguman. Ada sesuatu yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih nyata. Dan itu adalah cinta. Namun Arini tahu, cinta itu salah. Cinta itu tak boleh ada. Farhan adalah suami ibunya, ayah tirinya. Bagaimana bisa perasaan itu muncul tanpa bisa dia cegah? Arini menutup matanya, menahan gejolak di hatinya. Namun ia tahu, perasaan itu tidak akan pergi begitu saja. Semakin dia menepis, semakin besar rasa itu tumbuh di hatinya. Dan tanpa dia sadari, Farhan menatapnya dalam diam, seolah mengerti apa yang kini sedang Arini rasakan. Sejak malam itu, hubungan antara Arini dan Farhan berubah. Tidak ada lagi sekat canggung di antara mereka. Farhan menjadi lebih sering memperhatikan Arini, memastikan gadis itu baik-baik saja dalam setiap langkahnya. Arini pun tak bisa membohongi hatinya. Ada rasa hangat yang selalu menyelimuti ketika pria itu ada di dekatnya. Pagi itu, Arini sedang duduk di teras rumah, memandangi hamparan bunga mawar yang sedang bermekaran. Angin sepau-sepau berhembus lembut, membawa aroma segar yang menenangkan. Farhan datang dengan secangkir kopi di tangannya. "Kamu kelihatan sedang melamun," ucap Farhan sambil duduk di sebelah Arini. Arini tersenyum kecil. "Cuma lagi mikir kuliah, Om." Farhan mengangguk sambil menyeruput kopinya. "Kamu tahu, kamu bisa cerita apa saja ke Om. Om selalu ada buat kamu." Kata-kata itu membuat hati Arini bergetar. Ia menatap Farhan dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Om, kalau seandainya aku punya sesuatu yang ingin diungkapkan, tapi aku takut itu salah, apa yang harus aku lakukan?" Farhan meletakkan cangkir kopinya, lalu menatap Arini serius. Terkadang, menyimpan sesuatu di dalam hati justru lebih menyakitkan daripada mengungkapkannya. Walaupun itu salah, setidaknya kamu jujur pada diri sendiri. Arini terdiam. Kata-kata Farhan seolah menusuk tepat ke dalam hatinya. Ia mengalihkan pandangannya, memandangi bunga-bunga yang bergoyang di tiup angin. "Om gak akan marah kalau aku jujur?" Farhan tersenyum lembut. "Tentu tidak." Arini menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup lebih cepat dari biasanya. "Om, aku," ucapnya dengan suara pelan. Namun sebelum kata-katanya terselesaikan, suara dering ponsel memotong suasana. Farhan merogoh sakunya dan melihat layar ponsel. "Maaf, Arini. Om harus angkat. Ini penting." Arini hanya mengangguk pelan, melihat Farhan berlalu meninggalkannya di teras. Rasa sesak itu masih tertahan di dadanya, tak bisa terungkapkan. Hari-hari berlalu, dan perasaan Arini kepada Farhan semakin sulit dia kendalikan. Ketika ibunya pulang dari perjalanan dinas, Arini berusaha bersikap biasa saja, meskipun hatinya selalu bergetar ketika melihat Farhan dan ibunya tertawa bersama. Namun, segalanya berubah di suatu malam yang tak pernah Arini lupakan. Malam itu, ibunya sedang keluar menghadiri acara kantor. Arini dan Farhan hanya berdua di rumah.
Arini sedang membereskan meja makan ketika Farhan datang menghampirinya. "Arini, ada yang ingin Om bicarakan." Arini menoleh, menatap Farhan yang tampak serius. "Ada apa, Om?" Farhan menarik napas dalam-dalam. "Om tahu kamu merasa aneh dengan kedekatan kita belakangan ini. Om juga merasakannya." Jantung Arini seolah berhenti berdetak. "Om, apa maksudnya?" Farhan mendekat, suaranya berbisik pelan. "Arini, perasaan Om ke kamu, itu lebih dari sekadar ayah tiri." Arini terdiam, matanya membesar. "Om, itu tidak mungkin." Farhan menundukkan wajahnya, menggenggam kedua tangan Arini dengan lembut. "Om tahu ini salah. Tapi Om tidak bisa membohongi perasaan Om. Setiap kali melihat kamu, Om merasa berbeda." Arini tercekat. Hatinya bergetar hebat, namun tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Hanya tatapan penuh rasa bingung dan debaran yang tak menentu. "Om, kita tidak boleh," bisik Arini pelan. Farhan menatapnya dalam-dalam, seolah mencari jawaban di matanya. "Kita tidak bisa memilih kepada siapa hati kita jatuh, Arini." Kata-kata itu seolah menjadi akhir dari segala penyangkalan yang selama ini mereka coba pertahankan. Malam itu, segalanya berubah. Rahasia yang terpendam di hati mereka akhirnya terungkap, membuka jalan pada sebuah cerita yang jauh lebih rumit dan penuh konflik di masa depan. Sejak malam itu, hubungan antara Arini dan Farhan menjadi semakin rumit. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun pandangan mata mereka seolah menyimpan rahasia yang hanya mereka yang tahu. Setiap kali bertemu di ruang makan atau di ruang tamu, ada debaran halus yang menghiasi suasana, menyisakan rasa canggung dan gejolak perasaan yang tak terbendung. Pagi itu, ibunya tengah sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Arini duduk di meja makan, membaca buku sambil sesekali melirik ke arah Farhan yang sedang memeriksa email di ponselnya. Suara ketikan jari di layar ponsel terdengar pelan di antara aroma kopi dan roti bakar yang menyebar ke seluruh ruangan. "Arini, setelah sarapan nanti kamu ada kuliah, kan?" tanya ibunya sambil menyajikan nasi goreng di piring. Arini mengangguk pelan. "Iya, Bu. Hari ini full sampai sore." Farhan menoleh, tersenyum kecil. "Kamu mau Om antar? Kebetulan Om ada meeting dekat kampusmu." Arini terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan senyum samar. "Boleh, Om." Ibu Arini tersenyum senang. "Wah, kebetulan sekali. Jadi kamu nggak perlu repot-repot naik angkutan." Mereka bertiga sarapan dengan tenang, seolah tidak ada apa-apa. Namun di balik tatapan sederhana itu, Arini merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Farhan pun sesekali melirik ke arahnya, memberikan senyuman singkat yang penuh arti. Setelah sarapan, Farhan dan Arini berangkat bersama. Di dalam mobil, suasana hening menyelimuti perjalanan mereka. Hanya suara musik pelan yang mengalun dari radio, menemani pandangan Arini yang mengarah ke jendela. "Kamu baik-baik saja?" tanya Farhan tiba-tiba, memecah keheningan. Arini menoleh, sedikit terkejut. "Baik, Om." Farhan menatap lurus ke jalan, namun senyum tipisnya tak bisa disembunyikan. "Kamu terlihat sedikit gugup." Arini tersenyum malu. "Nggak kok, cuma masih nggak percaya semua ini nyata." Farhan tertawa pelan. "Om juga." Mobil berhenti di depan gedung kampus. Arini melepas sabuk pengamannya, namun sebelum keluar, Farhan menggenggam tangannya dengan lembut. "Hati-hati. Ya, kalau ada apa-apa, kabari Om." Arini mengangguk, lalu keluar dari mobil dengan langkah ringan. Jantungnya berdegup kencang, pipinya memerah, dan senyumnya tidak bisa hilang sepanjang jalan menuju kelas. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di balik semua senyum dan tatapan penuh arti, tersimpan kegelisahan di hati Arini. Bagaimana jika ibunya tahu? Bagaimana jika orang-orang di sekitarnya mulai mencium gelagat aneh di antara mereka? Suatu malam, ketika ibunya sedang tidur lebih awal, Arini duduk di ruang tamu dengan pikiran kalut.
Farhan yang baru saja pulang kerja melihat Arini duduk sendirian, memandang kosong ke arah jendela. "Kamu nggak tidur?" tanya Farhan sambil duduk di sebelahnya. Arini menggeleng pelan. "Nggak bisa tidur." Farhan menatapnya dengan lembut. "Kenapa? Ada yang mengganggu pikiranmu?" Arini menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. "Om, apa yang kita lakukan ini benar?" Farhan terdiam, sorot matanya meredup. "Arini," ucapnya pelan, "perasaan itu datang tanpa bisa kita cegah. Benar atau salah, hati kita sudah memilih." Arini menatap Farhan, air matanya jatuh perlahan. "Tapi, Ibu..." Farhan mendekat, menghapus air mata di pipi Arini dengan lembut. "Kita akan menemukan jalannya. Asal kamu tetap percaya sama Om." Arini menatapnya dalam diam. Malam itu, di bawah temaram lampu ruang tamu, rahasia mereka semakin dalam terkubur, namun semakin kuat mengikat. Namun mereka tak pernah tahu bahwa di balik dinding kamar, ibunya mendengar semuanya. Malam itu, suasana rumah terasa begitu sunyi. Angin berhembus lembut di luar jendela, membawa aroma dingin yang menusuk tulang. Arini duduk di kamarnya, menatap kosong ke arah dinding. Bayangan kejadian beberapa hari yang lalu terus menghantui pikirannya. Tatapan ibunya yang kosong, suara tangisnya yang tertahan, dan keheningan yang terasa menusuk. Semuanya terungkap dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ibunya ternyata mendengar segalanya. Pembicaraan rahasia antara dia dan Farhan di ruang tamu. Sejak malam itu, ibunya nyaris tidak pernah berbicara dengan Arini. Wajahnya pucat, pandangannya kosong. Seolah jiwanya telah hilang bersama rasa percaya yang hancur berkeping-keping. Suara ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Arini menoleh. "Masuk," ucapnya lemah. Pintu terbuka, dan Farhan melangkah masuk dengan langkah hati-hati. Wajahnya terlihat letih, seolah menanggung beban yang terlalu berat. "Arini," suaranya rendah dan berat. Arini menunduk, menghindari tatapan pria itu. "Om, kita salah." Farhan menghela napas panjang, duduk di sampingnya di tepi ranjang. "Om tahu, dan Om minta maaf. Semua ini di luar kendali Om." Air mata Arini menetes pelan. "Ibu tidak pantas menerima semua ini. Dia sudah berkorban banyak untuk aku, tapi aku malah menghancurkan hatinya." Farhan mengulurkan tangan, mencoba menggenggam jemari Arini, namun gadis itu menghindar. "Kita tidak bisa begini, Om. Semua ini harus berakhir." Farhan menatapnya, pandangannya penuh luka. "Apa itu yang kamu inginkan, Arini?" Arini terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Iya, meskipun ini menyakitkan, kita tidak boleh egois. Ibu tidak pantas disakiti. Dia pantas mendapatkan kebahagiaan." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Hanya terdengar suara tangis Arini yang tertahan dan desah napas Farhan yang berat. Setelah beberapa saat, Farhan bangkit dari tempat duduknya, menatap Arini dengan tatapan penuh arti. "Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan." Langkahnya pelan menuju pintu. Namun sebelum ia keluar, Farhan menoleh sekali lagi. "Om akan pergi. Om akan berpisah dengan ibumu. Mungkin itu yang terbaik untuk semuanya." Arini menatapnya dengan air mata yang masih mengalir. "Pergi kemana, Om?" Farhan tersenyum tipis, namun senyuman itu penuh luka. "Menemukan diriku sendiri, dan belajar mengikhlaskan." Arini tidak bisa berkata apa-apa. Hanya suara isak tangis yang memenuhi ruangan ketika pintu itu tertutup, membawa pergi sosok pria yang telah mengubah hidupnya selamanya. Beberapa bulan berlalu sejak kepergian Farhan. Ibunya kembali menemukan senyumnya, meskipun butuh waktu yang tidak sebentar. Arini tetap tinggal bersamanya, mencoba memperbaiki hubungan mereka yang sempat retak. Farhan menghilang tanpa kabar, seolah menguap dari kehidupan mereka. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, dan tidak ada jejak yang bisa diikuti. Namun Arini tahu, di suatu tempat, pria itu sedang berusaha menemukan kedamaiannya sendiri.
Cinta mereka mungkin tidak pernah bisa bersatu. Namun kenangan itu tetap terukir dalam hati Arini. Cinta yang salah, namun nyata. Cinta yang hadir tanpa diundang, dan pergi tanpa pamit. Arini menghela napas panjang, menatap langit senja dari jendela kamarnya. Di dalam hatinya, ia berbisik pelan. Semoga Om menemukan kebahagiaan yang layak untukmu. Dan dengan itu, Arini melangkah maju, meninggalkan bayangan masa lalu yang menyakitkan, dan memulai hidup baru bersama ibunya, tanpa rahasia, tanpa luka yang tak terobati.